saya suka makanan Indonesia atau dari Asia daripada makanan dari Perancis. Ya. Jadi makanan asli Kaledonia beda lagi. Iya. Semuanya di sini orang Wallis atau orang Kanak atau orang Tahiti makan nasi tiap hari. Oh, tiap hari ya, Pak ya. Baik. Kalau di sini kalau tidak makan nasi seperti belum makan. Di sini masyarakat Indonesia itu pertama sekali kasih tahu itu paling disenangi dari pekerjaan karena mereka itu penurut. Ya. Dan semboyan daripada diaspora kita itu masih tetap semboyan dulu. Umpamane nek kowe arep entuk duit oke, kerja sing oke. Jadi kalau umpamanya dikasih segitu, ya cukup segitu. Jadi nggak nuntut, nggak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para Tribuners dimanapun Anda berada, kita pada saat ini sungguh berbahagia karena bisa akan bertemu dengan sejumlah tokoh, sejumlah orang, termasuk Pak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kaledonia Baru, saya sering salah, sebuah negara kepulauan yang berada di timur Australia, di Lautan Pasifik, yang mempunyai keunikan tersendiri karena di sana ternyata ada sekira, nanti kalau angkanya salah mohon dibenerin oleh Pak Konsul, sekira 7.000 orang Indonesia, sebagian besar mereka adalah keturunan Jawa. Dan wilayah Kaledonia Baru ini sampai sekarang berada di bawah kekuasaan negara Prancis. Dan kemudian kalau tidak salah jumlah penduduknya sekitar 200 ribuan ke atas lah something. Dan dalam kesempatan ini kita dapat berdialog dengan Pak Konjen Republik Indonesia di Kaledonia Baru, Pak Hendra Satya Pramana. Selamat siang Pak Hendra. Terima kasih atas waktunya ngobrol dengan kami. Mungkin pertanyaan pertama yang saya akan ajukan kepada Pak Hendra adalah, bisa nggak Pak dijelaskan secara singkat apa toh kalau Kaledonia Baru dan penduduk yang ada di wilayah pulau ini, Pak? Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali saya bisa berkenalan dengan bapak-bapak semuanya. Nggak ada ibunya ini Pak ya. Bapak-bapak semua. Ya, jadi memang wilayah Kaledonia Baru ini masih belum dikenal, belum banyak dikenal di Indonesia ya. Oleh karena itu, salah satu tugas kami di sini adalah untuk memperkenalkan Kaledonia Baru ini ke masyarakat di Indonesia. Karena apa? Karena memang potensi di Kaledonia Baru ini untuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan Indonesia pasti ada, begitu. Meskipun wilayahnya sangat kecil dari sisi wilayah maupun penduduknya. Namun tentu potensi-potensi kerjasama tetap ada, dan itu yang terus kita gali. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan untuk sekali lagi untuk kepentingan bersama. Karena penting juga kita ketahui bahwa wilayah Pasifik ini adalah wilayah yang penting untuk Indonesia. Untuk politik luar negeri Indonesia, Pasifik ini adalah penting. Jadi kita tidak selalu atau melulu melihat ke Eropa, Amerika,
Asia Timur begitu. Pasifik ini adalah pasar yang kalau dikatakan begitu, pasar yang sangat penting untuk kita manfaatkan yang belum banyak kita kenal. Nah, sebagai pembukaan begitu. Nah, mengenai keberadaan keturunan Indonesia di Kaledonia Baru ini sudah cukup lama. Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Februari yang lalu, lebih tepat lagi tanggal 16 Februari 2021 yang lalu, kita merayakan, masyarakat Indonesia di sini, masyarakat diaspora Indonesia di sini merayakan 125 tahun kedatangan orang Indonesia di Kaledonia Baru. Tentu saat itu, yaitu tahun 1896, Indonesia belum ada itu ya. Jadi mereka ini lebih banyak didatangkan oleh pemerintah Perancis, waktu itu bersama-sama dengan pemerintah Belanda. Masyarakat kebanyakan dari Jawa Tengah khususnya. Ya. Banyak sekali yang dibawa ke Kaledonia Baru ini untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan-perkebunan, khususnya perkebunan kopi dan pertambangan nikel. Karena Kaledonia Baru ini diberkahi begitu ya, deposit nikelnya cukup besar. Jadi Kaledonia Baru itu di antara 5 besar negara yang memiliki deposit nikel di dunia ini. Kalau nggak salah nomor 4 deposit nikelnya terbesar di dunia ini. Nah, jadi warga kita itu, saudara-saudara kita yang datang pada tahun 1896 itu bekerja di perkebunan kopi dan perusahaan dan tambang nikel, kebanyakan itu. Pada saat itu pertama kali datang jumlahnya mungkin sekitar 10.000 begitu. Nah, tapi pada saat-saat puncaknya itu bisa sampai 25-30.000 orang yang datang dan bekerja di Kaledonia Baru ini. Pada tahun 1950-an, jadi ketika Indonesia merdeka, berita itu tentu sampai juga ke wilayah Kaledonia Baru ini. Dan saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita waktu itu mendengar Indonesia merdeka, mereka memiliki gambaran, memiliki mimpi Indonesia yang merdeka lebih baik keadaannya. Oleh karena itu, berbondong-bondong mereka kembali ke tanah air, kembali ke Indonesia. Dan itu juga salah satu alasan pemerintah Indonesia pada waktu itu membuka kantor konsulat Republik Indonesia. Alasannya waktu itu adalah untuk memfasilitasi warga kita yang mau pulang kembali ke Indonesia. Tidak semuanya pulang ke Indonesia, tapi sebagian besar pulang ke Indonesia. Begitu. Nah, sebagian masih tetap tinggal di sini. Mereka yang kembali ke Indonesia, jadi pada saat itu tahun 1950-an setelah ada sebagian besar kembali ke Indonesia, ada setelah beberapa saat di sana mereka melihat, mengalami, menyadari situasi di Indonesia pada saat itu tidak seperti yang dibayangkan, gitu. Karena negara baru merdeka ya, baru lahir, kondisinya masih belum mapan dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagian dari mereka yang kembali itu ke Indonesia kembali lagi ke Republik Baru. Iya. Dan itu setelah itu kemudian ada beberapa gelombang yang datang kembali ke Kaledonia Baru. Dan itu bisa dikategorikan misalnya mereka yang sudah pernah datang ke Kaledonia Baru, kembali ke Indonesia, kembali lagi ke Kaledonia Baru.
Tapi ada juga yang benar-benar baru datang ke dunia baru, seperti Pak Cinta Prabodana ini tahun 1970 Pak ya, datang ke Indonesia. Beliau ini waktu itu tentu datang ke Kaledonia Baru, skemanya beda ya dengan yang dulu-dulu datang, begitu. Jadi beliau ini sebelum datang ke Kaledonia Baru, beliau bekerja di Indonesia di perusahaan Perancis. Dan kemudian perusahaan Perancis itu membawa beliau lah, kurang lebih begitu, nanti tentu beliau bisa bercerita lebih detail, untuk bekerja di perusahaan yang sama, tapi proyek-proyeknya di Kaledonia Baru. Ya. Jadi kurang lebih begitu secara singkat keberadaan warga masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar adalah berasal dari Jawa Tengah. Gitu. Dan karena mereka dari Jawa Tengah, mereka berbahasa Jawa. Dan kebanyakan mereka yang ada di sini, yang sekarang tinggal di sini itu keturunannya sudah beberapa generasi, banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi hanya bisa berbahasa Jawa dan bahasa Perancis. Itu sedikit gambaran mengenai warga Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di sini. Ketika saya mengatakan warga Indonesia, sebenarnya tidak harus warga negara Indonesia ya, tapi warga keturunan Indonesia. Karena lebih tepatnya orang keturunan Indonesia, Pak ya. Diaspora lah musim. Diaspora Indonesia. Karena mereka ada yang warga negara Indonesia, ada yang warga negara Perancis. Tapi mereka semua keturunan Indonesia. Pak Konjen, bisa dijelaskan nggak sedikit mengenai sistem pemerintahannya, lalu kemudian bagaimana situasi terkini dari Kaledonia Baru terkait dengan COVID-19, lalu apakah mereka masih tertutup dari orang luar? Tadi Mbak Indri sudah sedikit menceritakan, tapi kami kepingin juga dapat penjelasan dari Pak Konjen mengenai situasi terkini di Kaledonia Baru sebelum nanti kita ngobrol dengan para diaspora kita, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa ini satu kesempatan yang sangat baik untuk menceritakan Kaledonia Baru itu apa sih, gitu ya? Iya. Seperti tadi kita sempat singgung sedikit, tidak banyak warga kita, komunitas kita di Indonesia itu yang mengenal dengan baik Kaledonia Baru itu. Selamat siang, Pak Jerry. Selamat siang. Silakan. Pak Febi dan Bapak-Bapak. Pak Timan ini ya, Pak ya? Ini beliau Pak Jerry Timan. Ya, selamat siang, Pak. Salam kenal. Saya lanjutkan sedikit cerita ini. Jadi Kaledonia Baru ini kurang tepat kalau kita sebut negara, karena memang ini memang bukan negara dalam arti wilayah yang berdaulat. Dari sebutannya, kalau di PBB itu ini disebut non-governing territory, gitu. Non-self-governing territory, NST, gitu. Artinya negara yang masih di bawah atau teritori wilayah yang di bawah administrasi negara lain, negara berdaulat yang lain, gitu. Nah, wilayah ini sudah didaftarkan di PBB sebagai wilayah yang didekolonisasi, gitu, oleh Perancis. Gitu. Resminya seperti itu. Resminya, jadi wilayah ini ada dalam daftar wilayah yang didekolonisasi, gitu. Sebagai wilayah yang tidak berdaulat, negara ini tentu
sebagian besar hukum dan sebagainya masih menginduk kepada Perancis. Namun demikian, sejalan dengan proses dekolonisasi, sudah banyak pula kewenangan-kewenangan pemerintah Perancis yang diberikan kepada pemerintah lokal di Kaledonia Baru ini. Jadi sekarang yang masih menjadi wewenang pemerintah Perancis itu hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, misalnya seperti masalah pertahanan, masalah moneter, masalah politik luar negeri. Nah, itu masih ditangani oleh pemerintah Perancis. Yang lain-lainnya sudah banyak diserahkan kepada pemerintah lokal di Kaledonia Baru. Ketika saya mengatakan pemerintah lokal, jadi kurang lebih strukturnya adalah di sini ada pemerintah Kaledonia Baru, kemudian ada pemerintah provinsi. Ya. Nah, provinsi ini di sini ada 3 provinsi yang disebut Provinsi Utara, Provinsi Selatan, dan Provinsi Kepulauan. Wilayah administrasi yang lebih kecil disebut kota, kurang lebih begitu ya. Atau kalau di sini disebut komunal, gitu. Kalau kita antara kota, kabupaten kurang lebih seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, hanya saja di sini pemerintah provinsi itu memiliki kewenangan yang cukup besar. Pemerintah Kaledonia Baru, saya tidak bisa menyebut itu pemerintah pusat ya, karena memang tidak ada hierarki yang kuat antara pemerintah Kaledonia Baru, pemerintah provinsi, dan pemerintah komunal itu tidak ada hierarki yang kuat gitu. Jadi pemerintah provinsi lah sebenarnya yang memiliki kewenangan cukup besar. Gitu. Masing-masing provinsi bisa memiliki kebijakan yang berbeda. Ya. Gitu. Nah, sekarang ini pemerintahan yang baru, pemerintah Kaledonia yang baru dalam proses pembentukan karena pemerintah yang lama bubar. Itu dipimpin Perdana Menteri atau Presiden atau apa Pak Konjen sebutannya? Disebutnya Presiden. Oh, Presiden ya Pak ya? Disebutnya Presiden. Nah, disebut Presiden tapi disebutnya adalah lebih persisnya adalah Presiden Pemerintah Kaledonia Baru, bukan Presiden Kaledonia Baru. Itu mungkin untuk membatasi apa ya? Konteks politiknya begitu. Ya. Jadi sangat terbatas memang. Jadi disebutnya Presiden Kaledonia Baru. Pemerintah Kaledonia Baru sendiri sesuai dengan undang-undangnya begitu, itu hanya berjumlah 11 orang. Oke. 11 orang. Di samping pemerintah Kaledonia Baru ada Kongres Kaledonia Baru yang kurang lebih itu fungsinya parlemen ya Pak ya? Betul, seperti fungsi legislatifnya begitu. Ya. Nah, pemilihannya kurang lebih sama pada tingkat komunal, provinsi, dan pemerintah katakanlah pusat begitu ya. Kurang lebih sama, yaitu dilakukan pemilihan umum, memilih istilahnya itu dewan gitu ya. Dewan kota, dewan provinsi begitu. Nah, kalau di pemerintahan Kaledonia Baru, pada level Kaledonia Baru disebut pilihannya itu Kongres ya. Ya. Kongres. Nah, dari anggota Kongres inilah dibentuk pemerintah. Oke. Jadi seperti kemarin sedikit saya cerita pada bulan Februari, ketika pemerintah lama bubar, dibentuk pemerintah baru. Nah, jadi pemerintah baru itu diambil dari usulan anggota Kongres, gitu. Ya. Jadi dibentuk pemerintahnya dulu, 11 orang dulu, baru kemudian dari 11 orang itu dipilih presidennya. Oke. Jadi tidak seperti di negara-negara lain, negara-negara misalnya seperti di Indonesia, ketika presiden dipilih terlebih dahulu, presiden kemudian memilih pembantu-pembantunya. Ya. Kalau di sini tidak. Anggota pemerintah dipilih dulu,
di antara pemerintah, di anggota-anggotanya itu 11 orang itu dipilihlah presiden dan wakil presidennya. Kurang lebih proses yang sama berlaku di tingkat provinsi dan komunal. Ya. Begitu, Pak. Oke, Pak. Jadi saya melihat di beberapa referensi bahwa pernah dilakukan referendum. Apa betul, Pak? Referendum itu dilakukan untuk sebenarnya bagian dari proses dekolonisasi, Pak. Oke. Jadi bagian dari proses dekolonisasi itulah dilakukan referendum. Dasarnya referendum itu adalah perjanjian Numea pada tahun 1998. Ditandatangani perjanjian Numea ini yang di situ disepakati ujung dari perjanjian Numea ini adalah referendum. Referendum ini isinya 2 pertanyaan, yaitu apakah Anda setuju Kaledonia Baru ini menjadi negara berdaulat penuh? Ya. Jadi jawabannya antara iya dan tidak. Ya. Jadi sesuai dengan perjanjian Numea tahun 98 itu dilakukan referendum 3 kali. Ya. Nah, pertama tahun 2018. Ya. Kedua 2020 kemarin. Ya. Nah, kalau nanti disepakati ketiga, tentu paling lama adalah 2022. Ya. Dari dua referendum yang sudah berjalan. Tidak, ya hasilnya Pak ya. Betul, pemilih yang menyatakan tidak, artinya tidak setuju Kaledonia Baru menjadi negara berdaulat penuh, itu yang unggul. Dibanding referendum pertama, referendum kedua, selisih antara ya dan tidak itu semakin kecil. Semakin kecil, meskipun masih memilih menang, tapi selisihnya semakin kecil. Dan itu memberi momentum, memberi semangat kepada kelompok-kelompok yang pro, katakanlah begitu ya, pro kemerdekaan, untuk segera mengadakan referendum ketiga. Jadi nanti kita tunggu referendum ketiga. Itu ada kampanyenya juga gitu ya Pak ya? Sebelum referendum itu ada kampanyenya juga gitu? Ada. Seperti biasa lah, ada masa kampanyenya, ada masa tenang dan sebagainya. Jadi ada tokoh pro dan tokoh yang tetap di bawah Prancis gitu, masing-masing campaign gitu ya Pak ya? Betul. Jadi di sini ada banyak partai politik yang memiliki aliran-aliran seperti itu, dan seperti biasa mereka yang pro kemerdekaan atau yang pro Prancis begitu, tentu mereka bukan tidak homogen ya. Selalu ada dalam satu kubu, tentu ada beberapa pandangan yang berbeda, baik di pro maupun yang pro kemerdekaan maupun yang pro Prancis. Pak, ini untuk sekali pemerintahan berapa lama ini? Sekali ya? Enggak, maksud saya untuk satu periode ini, baik di tingkat pemerintahan Kaledonia Baru, komunal maupun di provinsi ini 5 tahun, 4 tahun atau berapa tahun? 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Hanya saja pemerintah yang sekarang ini, dari pemerintah yang pertama sampai yang kemarin, tidak pernah mencapai 5 tahun ya. Hanya mungkin 2 tahun ya. Karena sudah. Ya, karena apa Pak itu Pak? Iya, karena dinamika politiknya ya. Politiknya. Karena dalam sejak pemerintahan itu kan dibentuk berdasarkan perjanjian Numea ya, tahun 1998, 30 tahun sampai sekarang ini kurang lebih itu sudah ada 16 pemerintahan. Yang akan terbentuk ini adalah pemerintah yang ke-17. Wah, luar biasa. Jadi rata-rata sekitar 2 tahun ya. Dinamikanya luar biasa berarti Pak ya? Sangat. Sebagai tambahan Pak Fedi, jadi selama 16 pemerintahan itu, 16 pemerintahan yang berkuasa itu, belum satu pun pemerintahan itu mayoritasnya dikuasai oleh kelompok pro kemerdekaan. Baru yang ke-17 ini, baru pemerintah yang akan terbentuk ini, karena sekarang masih akan memilih presiden. Jadi ketika presiden belum terpilih, mereka belum bisa efektif. Ini adalah mayoritasnya
kelompok Pro Kemerdekaan. Itu sebagai catatan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Konjen, penjelasannya cukup bisa memberi gambaran kepada kami mengenai situasi dan kondisi di Kaledonia Baru. Cuman satu tadi yang belum Pak Konjen ceritakan, yaitu kondisi terkini mengenai pandemi, Pak. Ya, baik, ya. Jadi saya sudah ingin mengatakan sebenarnya kita beruntung di Kaledonia Baru ini, karena sejak pandemi ini muncul ya di dunia, di Kaledonia Baru ini, jadi itu kapan ya, tahun 2020 ya, akhir 2019 sampai awal 2020, ketika muncul itu di sini di Kaledonia Baru tidak ada kasus lokal yang terinfeksi, yang positif terinfeksi virus COVID-19, itu tidak ada yang kasus lokal. Jadi ketika waktu awal-awal 2020 itu merebak pandemi ini, pemerintah Kaledonia Baru bersama-sama dengan otoritas Perancis yang ada di Kaledonia Baru, dan ini satu lagi catatan, Pak, di Kaledonia Baru ini katakanlah kekuasaan yang berasal dari adat itu cukup besar, Pak. Itu cukup besar, pengaruhnya cukup besar. Nah, jadi saya balik lagi tadi, awal tahun 2020 sekitar bulan Maret kalau saya tidak salah, ketika muncul pandemi itu, pemerintah memutuskan untuk menutup perbatasan, dalam arti yang ditutup adalah penerbangan internasional, lapangan terbang ditutup, pelabuhan laut ditutup. Jadi tidak ada lagi arus keluar masuk negara. Ya. Jadi ketika ditutup, kemudian semua yang akan masuk wilayah Kaledonia Baru itu dikarantina selama 2 minggu di hotel yang dibiayai oleh pemerintah, gitu. Jadi tentu yang kembali waktu itu diprioritaskan warga negara atau warga Kaledonia Baru yang dipulangkan, apakah itu pelajar, apakah itu turis, yang ketika terjadi penutupan di berbagai negara itu, banyak yang terlantar karena tidak ada penerbangan dan segala macam. Mereka memulangkan itu, jadi itu yang diprioritaskan untuk masuk kembali. Nah, mereka inilah yang kemudian ketika tiba di Kaledonia Baru langsung masuk karantina selama 2 minggu. Di karantina inilah yang kemudian teridentifikasi beberapa orang terinfeksi virus COVID-19. Tentu setelah teridentifikasi positif, mereka dirawat di rumah sakit. Setelah sehat kembali, baru diizinkan keluar dari karantina, kembali ke wilayah di dalam Kaledonia Baru ini. Memang sampai sekarang ada kasus-kasus yang positif terinfeksi, sekitar 100-an lebih. Tapi sekali lagi, itu semua adalah yang di karantina. Jadi yang di dalam wilayah Kaledonia Baru sendiri itu tidak ada. Nah, hanya saja sekitar 2 minggu yang lalu itu terdapat kasus lokal muncul. Itu kasus lokal muncul. Dengan demikian ketika kasus itu ketika muncul, pemerintah menerapkan kebijakan lockdown ya. Kebijakan lockdown dan penerapan protokol kesehatan seperti halnya di negara-negara lain. Sebelum itu diberlakukan, selama ini di wilayah Kaledonia Baru itu bisa kita katakan wilayah yang bebas COVID. Jadi aktivitas masyarakatnya di sini bebas seperti biasa, normal, tidak pakai masker, tidak ada pembatasan jarak dan sebagainya tidak ada. Hanya ketika sekitar 2 minggu lalu
karena ada kasus positif lokal dilakukan lockdown dan protokol kesehatan diberlakukan. Sampai sekarang setelah 2 minggu itu kasus lokalnya itu bukan yang lokal sekitar Oke. Jadi ada 31 orang kasus lokal. 31 ya. Pak, apakah mereka melakukan tracking juga, Pak? Melakukan apa? Tracking, Pak. Jadi semua orang dites, diswab, baik itu antigen maupun PCR gitu, setiap penduduknya gitu. Iya. Mereka melaksanakan vaksinasi bukan, Pak? Iya, Pak. Ya. Vaksinnya juga dilakukan, Pak? Betul, Pak. 2 kali divaksin. Jadi mulai Mereka pakai vaksin apa, Pak? Pfizer. Pfizer ya? Ya, pakai vaksin. Jadi sama dengan Sinovac 2 kali suntik juga, Pak ya? Betul. Dalam jangka 3 minggu. Ya. Betul. 3 minggu ya. 3 minggu. Itu vaksinasi di situ dimulai sejak kapan, Pak? Sejak Februari tanggal berapa ya? Saya lupa, Pak. Februari sekitar tanggal sebelum Februari sebenarnya, tapi nggak keharusan. Begitu ya? Sukarela karena masih. Ya, karena sebenarnya sama aja, sifatnya juga sukarela. Jadi bukan sebuah kewajiban untuk mendapatkan vaksin. Dan itu dilakukan pada bulan Februari. Mohon maaf, saya lupa tepatnya tanggal berapa. Tapi itu sudah dilakukan vaksinasi itu. Dan gratis juga, Pak ya? Gratis, Pak, gratis. Dan seperti di tempat lain, di sini ada pro kontra, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Tapi ketika ada kasus lokal kemarin, ya, tiba-tiba terjadi lonjakan yang minta divaksin. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Konjen. Jadi sudah ada tambahan tadi mengenai perkembangan terbaru. Ada 31 orang lokal yang terinfeksi, ada 100 orang yang terinfeksi dari luar sehingga harus masuk karantina. Kini saatnya saya ngobrol dengan Pak Thierry Timan. Betul ya? Namanya Pak Thierry Timan, betul ya Pak ya? Betul. Ya, Pak Thierry Timan kalau dalam catatan di sini tersebutkan sebagai generasi keempat orang Jawa yang berada di Kaledonia Baru. Betul Pak? Betul ya Pak ya? Betul. Mohon izin, Bapak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau gimana Pak? Saya bisa bicara bahasa Indonesia tapi sedikit, tapi bahasa Jawa nggak bisa. Oh, jadi bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawanya nggak bisa Pak ya? Baru belajar. Pak. Oke. Pak Thierry Timan bisa cerita nggak asal muasal dari nenek moyang Bapak, karena Bapak generasi keempat, bisa sampai ke Kaledonia Baru itu bagaimana Pak Timan? Silakan Pak. Saya tidak tahu gimana nenek saya datang ke sini karena udah dan belum lahir, belum kenal dia. Bapak saya Coba saya kasih sedikit ya Pak, karena dia kurang lancar bahasa Indonesia. Ya. Dia itu. Pak, mohon maaf Pak, suaranya bisa terdengar jelas Pak di sana Pak? Lumayan Pak, lumayan, cukup. Oke. Itu mbahnya dia yang putri itu sudah kelahiran sini, tapi asli tahu dari mana. Tapi kalau bapaknya memang lahiran di sini. Tapi kalau itu udah blasteran di sini. Jadi tahunnya udah nggak tahu. Tapi kalau bapaknya itu tadi termasuk yang diceritakan oleh Pak Konjen tahun 10-an kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan. Cuman
mereka itu udah kehilangan titik-titik itunya karena setelah puluhan tahun akhirnya kembali lagi ke Kaledonia Baru. Ya. Kembali ke Kaledonia Baru, ketemu sama ibunya dan dia sekarang lagi. Jadi kalau boleh ini, Pak Timan ini yang orang Indonesia ibunya ya? Bukan, bapaknya. Oh, bapaknya. Nah, bapaknya sekarang masih ada atau sudah meninggal? Masih ada. Masih hidup. Masih hidup ya. Tapi nah, ini juga. Oh, bapaknya kelahiran Kaledonia juga? Ya. Kalau boleh saya tahu, bapaknya Pak Timan ini dulu di Kaledonia Baru bekerja sebagai apa, Pak? Pekerjaannya itu di sini sama, itu semua kontrak dulu kan untuk itu. Oh, jadi pegawai kontrak untuk perkebunan di. Wah, iyalah. Di kopi dan nikel. Kalau bapaknya Pak Timan itu dulu di nikel atau di kopi? Di kopi, semua di kopi. Semua kopi ya, Pak? Ya, mulai kerja di dalam untuk kopi umurnya 13 tahun. Oke. Jadi sejak usia 13 tahun, bapaknya Pak Timan ini sudah bekerja di perkebunan kopi, betul? Ya, betul. Oke. Sudah selesai sekolah. Oke. Nah, tapi sekarang sudah pensiun ya, sudah retired dari pekerjaannya ya, Pak ya? Ya, sekarang sudah pensiun dari udah 22 tahun. Oke. Jadi menikmati hari tuanya, tinggal menikmati hari tuanya saja ya Pak Timan ya. Kalau Pak Timan sendiri profesinya sebagai apa Pak? Kalau boleh diceritakan Pak. Pak Timan bapaknya apa dia? Pak Timannya, Pak Thierry-nya, Pak Thierry. Saya akuntansi, akuntan. Oh, seorang akuntan ya. Jadi Pak Thierry sekarang bekerja sebagai akuntan. Tetapi Pak Thierry menikah dengan bukan orang keturunan Indonesia. Istrinya Pak Thierry bukan orang keturunan Indonesia. Istri saya orang Jawa dari Jogja, asli Jogja. Oh, jadi Pak Thierry punya istri orang asli Jogja. Saya begitu Pak? Ya, saya kawin di Jogja. Oh, begitu. Jadi menikahnya di Jogja. Jadi istrinya bukan diaspora Pak ya, bukan ya? Bukan, masih Indonesia. Masih Indonesia. Masih negara Indonesia. Oke, bisa diceritakan Pak sedikit Pak, kok bisa menikah dengan orang Jogja itu gimana Pak? Kalau ini saya bisa cerita Pak, karena ini sudah dulu udah sebagai keluarga saya dan Oke, gimana itu Pak? Dulunya itu kita itu karena saya kebetulan sebagai pimpinan Persatuan Masyarakat Indonesia dan kebetulan dan kita itu mendatangkan penyanyi dari Indonesia dalam rangka 17 Agustus untuk masyarakat. Ya. Penyanyinya itu kebetulan penyanyi dari Jogja, ada 2 orang. Oke, terus? Sama mereka nyanyi di sini, teman sama mereka dan dia yang ngantar ke sana kemarin gitu. Iya. Dan kenalan begitu. Terus tahun kemudian setelah itu si wanita tadi kembali ke Jogja, ternyata mereka itu hatinya udah terikat. Setahun kemudian terus dia pergi ke Jogja untuk itu kawin di Jogja. Oh gitu, iya. Jadi ceritanya, jadi istrinya Pak Thierry seorang penyanyi kalau gitu ya? Iya, dia penyanyi, sering menyanyi di Indonesia. Dan kebetulan waktu pernikahan itu saya ikut ke sana dan saya sebagai saksi juga. Oh gitu ya Pak ya. Perkawinannya itu juga secara adat Jawa. Oke. Nah, ini pengalaman yang cukup itu buat saya karena saya ikut juga mengikuti acara siraman. Nah saya yang menyiram nggak tahu caranya, apalagi saya yang pertama disuruh. Jadi gayungnya saya bikin penuh, dicuap di kepala sampai telah. Iya. Pak, sekarang Pak Timan punya putra-putri berapa sudah? Saya punya anak 2 laki-laki. 2 laki-laki. Usia berapa itu Pak?
Yang pertama umurnya 20 tahun. Oh ya. Yang kedua 14 tahun. Jadi keluarga Bapak, istri, anak sekarang ini keluarga negaraannya apa, Pak? Karena sesuai dengan peraturan di sini, semua orang yang lahir di Kaledonia itu otomatis dianggap Prancis. Oh, jadi putranya Pak Thierry ini sekarang ini berkeluarga negaraan Prancis ya, Pak ya? Termasuk saudara Timan ini juga, karena dia juga udah kelahiran di sini. Kalau istrinya Pak, kalau istrinya Pak Thierry? Kalau istrinya Pak Thierry masih tetap warga negara Indonesia. Oh, warga negara Indonesia. Jadi Pak Thierry warga negara Prancis, anaknya warga negara Prancis, tetapi istrinya masih warga negara Indonesia. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Banyak yang ceritanya di sini Pak. Oke. Suaminya Prancis, istrinya orang Indonesia, atau sebaliknya. Iya, iya. Jadi keluarga kita itu di sini itu ya banyak yang begitu. Ya, ya, ya. Saya sendiri juga sama. Oh gitu. Orang Jawa kelahiran sini. Oke. Punya anak 2, tapi mereka Prancis, saya masih tetap Indonesia. Oke. Pak Thierry Timan, ketika mulai kecil sudah hidup di Kaledonia Baru, menikah dengan orang Indonesia, dan kemudian punya 2 anak, bisa diceritakan nggak Pak? Apakah ada konflik of culture gitu ya? Perbedaan budaya ini menimbulkan masalah atau biasa saja Pak? Atau enggak, biasa saja gitu? Ya biasa, mereka anak-anak saya suka budaya Indonesia. Oke. Sekarang mereka bisa main gamelan atau angklung atau pencak silat, karena sekarang mereka jadi seperti guru di Persatuan Masyarakat Indonesia. Mereka diajar gamelan, angklung, pencak silat. Yang kecil suka tarian Indonesia. Kadang-kadang dia ikut kursus bahasa Jawa. Wow, gitu. Nah, sekarang mereka mau ke Indonesia tapi nggak bisa. Oh iya. Pak Thierry Timan, setelah menikah dengan orang Indonesia, apakah sering mudik atau pergi ke Jogja, ke Indonesia, sering nggak Pak? Sebelum pandemi? Setiap tahun saya ke Indonesia. Oh, setiap tahun balik ke Indonesia ya Pak ya? Tahun. Ya. Baik Pak, apa yang Bapak rasakan mengenai setiap kali bersama dengan keluarga pergi ke Indonesia, melihat Indonesia, tentu sebelum pandemi ya, yang Pak Thierry rasakan apa Pak? Yang Bapak lihat apa? Lihat budayanya. Ya. Budayanya, dan bisa ketemu sama keluarga bapak saya. Ya. Sharing, karena waktu dulu saya masih kecil, keluarga bapak saya masih bisa berbicara Perancis. Saya bisa karena ke Jakarta atau ke Lampung, bisa di Totokaton bisa sharing sama mereka untuk gimana kalau mereka masih di Kaledonia hidup bagaimana, sekarang di Indonesia bagaimana. Saya bisa belajar Oke. Sama mereka ya. Pak Thierry, kalau ke Indonesia, saya belum dapat gambaran ya mengenai makanan di sana ya. Apakah makanan di Kaledonia Baru itu lebih mirip makanan dengan Indonesia atau dengan Australia? Saya belum dapat gambaran. Barangkali Pak Thierry bisa. Beda rasanya, makanan di sini beda. Tapi saya suka makanan
Indonesia tahu nggak, dari Asia daripada makanan dari Prancis. Ya. Jadi makanan asli Kaledonia beda lagi. Iya. Tapi makanannya basisnya nasi atau terigu atau tepung? Nasi ya? Nasi. Semuanya di sini orang Wallis atau orang Kanak atau orang Tahiti makan nasi tiap hari. Oh, tiap hari ya, Pak ya. Baik. Kalau di sini Pak, kalau tidak makan nasi seperti belum makan. Pak Thierry, di antara kebudayaan asli dari Indonesia, ya, apa yang Pak Thierry Timan yang paling sukai, Pak, dari hal-hal yang sesuai dengan Indonesia, ya, meskipun Bapak orang keturunan Indonesia, tapi kan sudah generasi keempat. Ya. Tentu generasi keempat ini beda dengan istri Bapak yang memang orang Indonesia. Apa yang Bapak paling gemari dari budaya Indonesia yang Bapak tahu, Pak? Bisa cerita, Pak? Le plus, kultur Indonesia. Budaya Jawa. Budaya Jawa, saya suka gotong royong. Oh. Yang pertama gotong royong. Ya. Saya seperti itu. Kalau nggak suka orang yang di depan saya, kalau harus bantu. Ya. Itu ya, Pak ya. Bapak pernah nonton wayang nggak, Pak? Enggak ya. Sri Mulat pasti. Lagu-lagu Indonesia pernah Bapak dengar nggak, Pak? Sering. Wah, sering. Yang penyanyi Indonesia yang Bapak suka siapa? Wah, ada banyak. Siapa saja, Pak? Satu aja siapa gitu? Wah, udah lama Didi Kempot, tahu Betharia Sonata, lalu. Oh, Betharia Sonata. Noah. Oh, Noah, ya. Tapi Didi Kempot Bapak dengerin juga, Didi Kempot. Ketemu sudah. Karena waktu dulu saya DJ. Mobil DJ di sini. Kalau ada party di Wisma, bisa mix lagu Indonesia. Saya udah mix di Jogja juga pakai lagunya Indonesia. Oke. Baik, sekarang saya ke Pak Jintar Tambunan. Pak Jintar Tambunan, bisa cerita nggak, Pak, awal mula Bapak nyampe ke Kaledonia Baru, meskipun Pak Konjen tadi sudah memberi pengantar bahwa Bapak sebenarnya nyampe ke Kaledonia Baru itu karena pekerjaan. Ya, silakan, Pak. Kita waktu itu kebetulan kerja di perusahaan Prancis di Jakarta. Ya. Tapi pada saat itu perusahaan itu udah mulai kehilangan tender di Indonesia. Ya. Karena perusahaan Prancis itu dulu itu termasuk yang membangun semua pelabuhan di Indonesia ya sejak tahun 50-an. Pelabuhan Medan, Belawan Medan, Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, itu semua kan dibangun oleh perusahaan Prancis. Ya. Masuk juga Bendungan Jatiluhur. Ya. Jadi setelah Bendungan Jatiluhur selesai, itu jadi perusahaan Prancis itu sudah mulai kekurangan pekerjaan. Tapi karena filial mereka di Kaledonia itu mendapat tender besar, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Ya. Kebetulan di Kaledonia Baru itu susah cari tenaga kerja. Ya. Dan karena perusahaan itu memang sudah mempunyai pengalaman di Indonesia, dan mengetahui sifat-sifat tenaga kerja di Indonesia, langsung menawarkan untuk mengirim ke sini. Akhirnya setelah rombongan pertama sampai di Kaledonia untuk dikerjakan pada perusahaan Citra tadi, ternyata perusahaan-perusahaan lain itu minta. Sehingga gelombang pertama berapa orang, Pak? Yang pertama itu
pertama itu tergantung pada kursi di pesawat dulu. Jadi waktu itu ada kadang-kadang setiap minggu itu ada 20-30 orang tergantung kursi. Dan itu kita berjumlah sampai 800 lebih. Tahun 70 sampai 73. Ya. Cuman bedanya karena kita itu udah rekrutnya itu udah melalui Departemen Tenaga Kerja dan kontraknya juga itu disaksikan oleh pimpinan tenaga kerja. Jadi kita itu juga statusnya udah beda dengan kontrak orang tua kita yang dulu itu. Ya. Jadi kita itu umpamanya itu dalam kontrak itu udah mendapat jaminan perumahan dan lain-lain gitu. Maupun diperbandingkan dengan situasi tenaga kerja di sini dulu itu, kita itu memang jauh bayarannya jauh lebih rendah. Karena perhitungan gaji kita itu dihitung dengan rupiah di Indonesia. Ya. Hidupnya kita di sini. Umpamanya kita itu dalam kontrak kita itu, kita dapat perumahan dan juga dapat jatah 1 kilo beras setiap hari kerja. Karena itu dulu itu basis gaji di Indonesia. Jadi kalau dulu kita masih ingat orang di Indonesia pulang bawa beras 1 karung itu bangga. Karena itu dulu memang keharusan pemerintah itu harus memberikan jatah 1 kilo beras. Kita juga di sini sama. Cuman karena perusahaan di sini untuk memberikan beras itu mempunyai masalah. Karena beras itu nggak mungkin dikasih begitu juga. Ya. Ada tim untuk mencoba untuk itu, baru ngasih berasnya. Akhirnya diganti dengan duit. Ya. Ternyata hasil beras itu kita umpamanya 30 kilo 1 bulan, hanya bisa beli makan 2 kali. Kalau sudah diuangkan. Ya. Mau dengerin suara opung enggak? Lanjut. Jadi tapi karena memang kita itu membutuhkan kerja, cuman itu nggak masalah. Maupun kita di sini merasa dikecilkan ya, karena kita dianggap semua itu sebagai tenaga kerja bawahan semua. Jadi maupun itu pendidikan dari STM, ada yang tingkat lain itu nggak dipakai. Yang dipakai hanya tenaganya. Makanya gaji kita itu sangat rendah. Dan waktu itu kita kontraknya itu per tahun, setiap tahun untuk diperbaharui harus pulang dulu cuti ke Indonesia. Baru nanti diperpanjang dengan kontrak baru. Dan sesuai dengan perjanjian, gaji kita itu juga sebagian kita tinggal di Indonesia. Jadi waktu kita kerja di sini, gaji kita juga sebagian diterima sama keluarga di sana. Jadi sejak sampai tahun 73 ada 800 orang. Cuman setelah tahun 72 itu pekerjaan itu udah mulai berkurang. Akhirnya perpanjangan kontrak itu udah hampir nggak ada. Oke. Ini kita itu ada kekecualian yang sekarang itu tinggal 3 orang di sini ya. Ya. 70-an kemarin itu dari 800 itu masih ada 3 orang yang itu dengan cara lain bisa tinggal di sini. Dan kebetulan saya masih dibutuhkan oleh perusahaan dan diberikan kontrak semau saya kerja. Oh gitu. Izin kerja. Dan setelah itu saya kawin dengan perempuan kelahiran sini. Orang Indonesia? Orang ini, orang keturunan Jawa. Ya. Indonesia. Tapi udah kelahiran di sini, otomatis jadi Prancis. Jadi sesuai dengan peraturan Prancis itu, orang yang setelah
kawin dengan salah seorang Prancis berarti mempunyai hak untuk berdiam di negara tersebut. Ya. Jadi itulah cerita saya untuk bisa tinggal di Kaledonia. Pada waktu Bapak berangkat ke Kaledonia, Bapak berusia berapa waktu itu, Pak? Masih ganteng, masih muda sekali, 25 tahun. Oh, 25 tahun. Jadi sampai sekarang, apakah Bapak masih bekerja di perusahaan Prancis itu atau sudah pensiun, Pak? Oh, udah pensiun selama 16 tahun. Oh, 16 tahun yang lalu pensiun ya, Pak. Nah, Bapak di sana mempunyai putra-putri berapa, Pak? Saya punya putra laki 1, putri 1. Oh, jadi putri 1, putra 1 ya, Pak? Bapak berapa sering berkunjung ke Indonesia, Pak? Sering ya? Tiap tahun. Oh, tiap tahun juga berkunjung. Bapak biasanya berkunjungnya kemana, Pak? Ya biasanya kita di Jakarta, tapi semua lah. Karena kebetulan istri saya juga asal-usulnya itu dari Tegal. Oke. Kita juga kalau ke Indonesia itu ya pasti ke Tegal. Kalau Bapak sendiri asal-usulnya dari mana? Kalau saya usulnya dari Balige saya. Oh, Balige. Jadi Bapak juga sekalian ke Balige juga gitu ya, Pak ya? Iyalah. Bapak pada waktu berangkat ke Kaledonia Baru, posisi Bapak waktu itu di bagian apa, Pak? Atau ngurusi apa di perusahaan Prancis itu? Saya itu sebenarnya jurusan saya itu di bangunan air. Oh, bangunan air ya? Teknik sivil gitu. Tapi Bapak dulu lulusan insinyur atau STM atau apa, Pak? Saya itu keluaran dari STM sebenarnya. Oke. Tapi Bapak sempat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi nggak, Pak? Nggak sempat. Nggak sempat ya? Nggak sempat. Nah, selama bekerja di Kaledonia Baru atas pekerjaan yang diperoleh perusahaan itu, Bapak tinggal di mana? Tinggal di mes, tinggal di rumah kontrak atau bagaimana? Kita tinggal di mes dulu. Ya. Oh, bareng-bareng dengan para pekerja yang lain begitu? Karena kita itu perusahaan kita dulu itu apa namanya? Untuk tingkat pimpinan itu dikasih perumahan. Oh gitu. Saya jadi dapat perumahan seperti orang yang datang dari Prancis gitu. Oh gitu. Tapi setelah waktu itu Pak Jintar Tambunan ini dianggap sebagai pejabat atau pekerja biasa? Waktu kontrak saya itu sebagai pekerja biasa. Oke, jadi pekerja. Tapi dapat fasilitas tempat tinggal berupa mes gitu ya, Pak ya? Ya, dulu kita semua memang di mes. Jadi waktu kontraknya itu semua itu tenaga kerja itu sesuai dengan perjanjian mendapat perumahan dan 1 kilo beras per hari kerja. Cuma perumahan itu ada berupa mes. Jadi satu kamar itu ada sampai kadang-kadang 4 orang itu. Oke. Bagaimana ceritanya Bapak bisa menikah dengan orang keturunan Indonesia itu, Pak? Ya nggak tahu ya, namanya orang hidup ini ya, Pak. Mungkin itu takdir itu memang begitu. Kita sebenarnya punya tujuan ke Kaledonia Baru itu untuk mencari duit sebanyak mungkin. Yeah. Untuk dibawa pulang ke Indonesia. Yeah. Itu prinsipnya kita dulu ya, nggak mikir. Yeah. Tapi setelah 2-3 tahun, ketemu gadis itu kelihatannya cantik banget. Dan yang paling lucu Pak itu, gadis itu nggak tahu bahasa Indonesia. Saya sendiri nggak tahu bahasa Jawa. Dan bahasa Prancis saya itu masih ngakuk gitu lah, belum. Ya, terus gimana Pak? Komunikasinya gimana lalu? Ya itu mungkin ya komunikasinya itu dari hati ke hati. Saya pernah pengalaman, kita mulai kenalan baik, udah pacaran, terus jalan di kota, terus mau nyebrang jalan gitu. Ya. Saya mau lari cepat-cepat, dipegang sama si gadis tersebut. Ya. Ojo ke susu.
Saya bingung. Ya. Lu ke susu pinggang wae urung kok. Iya. Saya nggak tahu bahasa Jawa kesusui itu artinya itu Buru-buru. buru-buru. Nah saya pikirnya kok kesusu kok. Itu pengalaman. Orang nggak ngerti bahasa Jawa. Si gadis ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya tapi ya gitulah. Akhirnya komunikasinya itu timbul sendiri dari hati Tuhan. Bapak belajar bahasa Jawa juga sejak itu atau enggak? Ya otomatis kalau kita di sini itu habis setiap hari itu Pak kumpul sama orang Jawa. Ya. Dengan sendirinya itu bisa bahasa Jawa. Sabantino yang ngomong Jawa. Lagi biar nih. Nek ora iso ngomong Jawa ora dipek mantu. Ya kudu. Gak ada yang ngomong horas ya Pak ya? Orang sendiri ini barusan ada datang teman Siregar tadi. Pak Jintar, kalau Bapak tahu itu komunitas orang keturunan Indonesia di Kaledonia Baru ini berapa Pak jumlahnya? Kalau menurut statistiknya itu ada kira-kira 5.000-an. Oh 5.000 ya? 5.000-an keturunan. Ya. Jadi 5.000 dari 250.000 penduduk seluruhnya itu persentasenya itu cukup besar juga. Oke. Pak Jintar, mereka itu sebagian besar pekerjaan atau profesinya sebagai apa Pak? Orang Indonesia yang ada di orang keturunan Indonesia yang ada di Kaledonia Baru itu sebagian besar pekerjaannya apa Pak? Kalau diaspora Indonesia itu sebenarnya itu udah apa namanya? Di semua jurusan sudah ada. Ya. Jadi integrasi mereka itu udah cukup tinggi untuk di Kaledonia Baru. Di pemerintahan ada nggak Pak? Di pemerintahan ada, di politik juga ada, sekarang sudah ada semua. Oke, ya. Yang dulu sifatnya diaspora Indonesia itu dianggap pendiam atau nerimo. Ya. Memang itu sifatnya dulu nerimo. Tapi sekarang mereka itu juga integrasinya udah cukup baik sekali. Ya. Dan yang buka perusahaan sendiri juga banyak, di transport, fungsional pemerintahan juga udah banyak. Ya. Jadi masyarakat kita itu udah boleh dikata kita banggakan gitu lah. Ya. Yang jadi dokter juga sudah ada, yang jadi insinyur, bertingkat insinyur juga sudah ada. Pilot. Yang jadi pilot juga sudah ada. Ya. Pak Jintar, kalau tadi Pak Konjen mengatakan pada tanggal 16 Februari 2021 kemarin itu ada peringatan 125 tahun kedatangan orang Indonesia di Kaledonia Baru. Emang setiap tahun diperingati gitu Pak? Itu sejak tahun 96 ya. Saya sudah tetapkan sebagai suatu jadi dua peringatan untuk masyarakat Indonesia ini. Diaspora Indonesia itu mempunyai dua hari besar. Satu itu perayaan dalam rangka 17 Agustus yang dirayakan oleh diaspora Indonesia. Yang kedua yaitulah 16 Februari itu. Jadi setiap tahun kita selalu memperingati hari tersebut. Pak, itu biasanya peringatan untuk tanggal 16 Februari itu diisi dengan apa, Pak? Acaranya apa maksud saya? Biasanya acaranya itu terutama silaturahmi, pertemuan dengan orang tua. Oh. Jadi kita berusaha itu mengumpulkan orang-orang tua diaspora Jawa dari seluruh Kaledonia Baru itu. Tempatnya itu bergilir. Tahun ini di Numea, tahun depan di kota lainnya, tahun depan di kota berikutnya itu. Dan di samping kita itu silaturahmi itu juga ada hiburan berupa tari-tarian dan macam-macam gitulah tradisi Indonesia. Ya. Apakah juga tadi kalau Pak Thierry kan berkenalan lewat
seniman Indonesia yang dibawa ke Kaledonia Baru. Sepengetahuan Pak Jintar, musisi atau artis atau selebriti Indonesia yang pernah diundang ke Kaledonia Baru untuk 2 peringatan itu siapa aja, Pak? Untuk peringatan apa ada di Centennial. Pada tahun 2016 ada tim dari Jogja datang dengan Bapak Sri Sultan. Pop Foundation, ada dari Sleman juga, dari Rumah Cangkem Yogyakarta. Rumah Cangkem ya. Ya. Pak, kalau selain 2 acara itu, 17 Agustus dan 16 Februari, apakah ada yang rutin kumpul-kumpul dilakukan untuk komunikasi antar diaspora Indonesia di Kaledonia, Pak Timan, Pak Jintar? Kita ini kan di sini mempunyai suatu perkumpulan masyarakat yang dinamakan PMIK. Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya, yang kebetulan pada saat ini ketuanya sudah Pak Ceri Timan. Dan kebetulan juga saya dulu itu termasuk salah seorang pembentuk dari persatuan tersebut, dan puluhan tahun jadi ketua juga. Ya. Dan kita itu mempunyai tanah sebidang 5 hektar. Ya. Mempunyai bangunan kecil kira-kira 300 meter kuadrat yang kita namakan Wisma Masyarakat Indonesia. Dan itu kita gunakan sebagai center kegiatan budaya Indonesia. Ya. Yang dimana kita itu di sana setiap hari ada kegiatan, ada latihan tari-tarian, latihan musik, latihan gamelan, latihan batik, latihan masak-memasak. Senin sampai Minggu itu setiap sore penuh. Kalau Minggu siang itu ada acara tangkringan, makanan Jawa. Itu juga setiap Minggu ada. Itu Pak Konjen senang banget main tanahan. Cemparing, Pak ya? Cemparing ya? Ya. Cemparing. Ya. Pak Konjen senang banget main cemparing. Di samping itu juga kita itu di sini persis kayak di Indonesia juga arisan setiap bulan ada. Oke, itu ya, Pak ya. Arisan masyarakat itu setiap bulan, kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini. Di samping juga kegiatan Dharma Wanita yang mempunyai cukup banyak untuk pertemuan dengan. Jadi kegiatan kita itu dalam rangka kemasyarakatan itu sebenarnya selalu ada. Oke, teman-teman yang lain silahkan kalau kepingin menambahkan pertanyaan baik kepada Pak Jintar Tambunan maupun Pak Thierry Timan, begitu pula untuk Pak Konjen kita. Teman-teman dipersilakan, termasuk Mas Dayat, monggo Mas. Ya, jadi di sini Pak Hendra, Pak Timan, Pak Johari, ada beberapa teman, ada Mbak Sana, Wakil Direktur Pemberitaan kami, ada Mas Sulistiawan, General Manager Tribun konten kami, ada Bang Dion, ada Pak Mas Afik. Sebelum saya akan memberikan waktu kepada beliau, saya mau nanya dulu ke Pak Hendra ya. Kalau hubungan bilateral kita secara spesifik dengan Kaledonia Baru itu apa ya, Pak? Iya. Jadi jadi kalau kita sebut hubungan bilateral sebenarnya agak rancu karena ini maksudnya karena ini kan masih di bawah Perancis ya. Jadi kalau hubungan bilateral dalam konotasi resmi antar dua negara tentu hubungannya adalah dengan Perancis. Nah, namun saya akan mengartikan pertanyaan itu hubungan antara
Indonesia dengan Kaledonia Baru lah, tanpa harus pakai bilateral begitu ya, supaya tidak membingungkan. Nah, jadi sekarang ini tentu yang penting buat kami di KJRI ini salah satunya adalah mempromosikan masuknya produk-produk Indonesia ke wilayah Kaledonia Baru. Nah, ini cukup banyak produk-produk Indonesia yang ada di Kaledonia Baru ini cukup banyak, khususnya dalam bentuk makanan minuman jadi seperti ya chips, mie instan, produk-produk begitulah, kue-kue kayak begitu, itu cukup banyak di sini. Minuman-minuman kayak kopi instan, teh botol itu ada di sini. Nah, tentu kita berusaha untuk meningkatkan lagi lebih banyak produk-produk Indonesia yang masuk ke Kaledonia Baru ini. Kalau dari statistik sebenarnya, itu produk Indonesia yang paling banyak atau paling tinggi nilainya masuk ke Kaledonia Baru ini adalah logam yang paling banyak. Nah, tapi terus terang kami belum berhasil mengidentifikasi secara spesifik logam itu dalam bentuk apa atau siapa yang mendatangkan di sini gitu di Kaledonia Baru. Tapi kita tahu secara pasti salah satu pabrik minuman yang paling besar di sini, pabrik minum bir di sini yang terbesar itu kalengnya dari Indonesia, gitu. Kalengnya dari Indonesia. Nah, jadi potensi-potensi seperti itu yang kita ingin terus gali dan kita ingin terus tingkatkan, gitu. Mobil buatan Toyota juga ada di sini. Rush. Toyota Rush di sini ada dan cukup baik pasarnya, gitu. Dari Indonesia seperti itu. Di samping itu tentu kita memiliki sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan itu pariwisata. Meskipun di sini wilayahnya adalah wilayah pulau yang tentu wilayah perairannya banyak dan pemandangannya tuh di sini cukup bagus, tidak kalah dari Indonesia. Di Indonesia pun banyak tujuan wisata pantai, laut. Di sini juga banyak, tapi pengunjung di sini, penduduk di sini yang datang ke Indonesia untuk menikmati pemandangan laut di Indonesia juga cukup banyak, gitu. Salah satu kesulitan kami untuk mengidentifikasi berapa banyak orang Kaledonia Baru yang turis Kaledonia Baru yang datang ke Indonesia, karena pertama warga negara Perancis itu diberikan fasilitas visa on arrival kalau ke Indonesia. Jadi tidak perlu mengurus visanya di KJRI, mereka bisa mengurus visa di Indonesia. Kalau sampai di Indonesia, misalnya di Bali atau di Jakarta atau di mana, mereka mengajukan paspornya, minta visa, dikasih visa, masuk. Ketika masuk, itu sudah sulit diidentifikasi bahwa itu dari Kaledonia Baru karena paspornya adalah paspor Perancis, gitu. Nah, itu kesulitan kita untuk mencatat sebenarnya berapa banyak dari warga Kaledonia Baru yang berkunjung ke Indonesia sebagai turis, gitu. Tapi tentu itu bukan suatu persoalan besar. Yang penting kita terus berusaha meningkatkan promosi kita di sini, informasi mengenai tujuan-tujuan wisata di Indonesia di sini yang cukup banyak minatnya. Satu hal yang perlu dicatat adalah pada awal tahun 2020 itu sudah ada satu rencana maskapai penerbangan internasional di sini ingin membuka penerbangan langsung ke Indonesia yang selama ini belum ada. Itu mau dibuka langsung, sebagai penjajakan skemanya adalah charter flight.
pada saat itu saya sudah bicara dengan dirutnya, dengan CEO-nya. Kita akan saya waktu itu ketemu sekitar bulan akhir Januari dan Februari. Mereka sudah mengajukan perizinan dan sebagainya, kita bantu, dan sebenarnya tidak ada masalah lagi, tinggal eksekusi. Namun ya apa mau dikata, ada pandemi sehingga proyek itu belum bisa dilaksanakan. Artinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan, potensi turis dari Kaledonia Baru untuk datang ke Indonesia itu cukup besar. Itu kenapa maskapai penerbangan di sini berani melakukan charter flight dari sini ke Bali waktu itu rencananya, untuk rencana awalnya. Dan itu sudah diyakini akan bagus pasarnya, sehingga nanti ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Kalau memungkinkan tentu akan menjadi sebuah penerbangan reguler. Begitu. Ya, Pak Komjen. Sebelum saya mungkin ada setelah ini Mas Yulis, Bang Dion atau Mas Taufik silakan. Tapi saya ingin bacakan pertanyaan dari Mbak Hasanah, Pak Hendra, pimpinan kami. Dia ingin melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Giantar, itu mengenai seberapa besar peran diaspora di Indonesia itu, peran diaspora kita itu bagi pemerintahan Kaledonia Baru. Mungkin lebih spesifik itu Pak Hendra. Nah, maksudnya begini, saya tambahkan. Apakah ada diaspora Indonesia yang punya jabatan publik tertentu di pemerintahan Kaledonia Baru, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun di pemerintah Kaledonia Baru di pusat? Misalkan ada yang jadi wakil gubernur atau anggota kongres gitu loh Pak, maksud pertanyaannya. Makasih. Ya, betul. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Jintar, memang diaspora Indonesia di sini profesinya sangat beragam, dan posisi yang didudukinya pun tidak tanggung-tanggung, sebenarnya sudah cukup tinggi. Kalau misalnya di politik dan pemerintahan sudah cukup banyak. Antara lain nanti mungkin Pak Jintar, Pak Cherry bisa menambahkan. Antara lain misalnya dulu salah satu wakil wali kota Nouméa, kalau nggak salah ya Pak. Ya. Wakil wali kota Nouméa itu adalah ibu kotanya Kaledonia Baru ini. Jadi wakil wali kotanya itu adalah juga diaspora Indonesia yang begitu cintanya terhadap budaya Indonesia, kontribusinya terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat diaspora Indonesia di sini cukup banyak, sehingga namanya pun diabadikan di tadi yang disebut Wisma Masyarakat Indonesia. Itu ada, antara lain itu ya. Dan namanya juga dibikin jalan juga ada. Ya, namanya juga dibikin jalan di kota Nouméa ini. Selain itu ada juga saat ini salah satu keturunan Indonesia lah ya, itu juga menjadi anggota pemerintah Kaledonia Baru ke-17 yang sekarang masih sedang memilih presidennya itu. Itu. Sebelumnya yang bersangkutan adalah wakil gubernur di Provinsi Utara. Nah, kemudian sekarang terpilih menduduki jabatan, terpilih menjadi anggota pemerintah Kaledonia Baru yang sekarang dalam proses pembentukan karena sedang memilih presidennya. Selain itu ada juga yang menjadi anggota Kongres, ada anggota Dewan di komunal di kota Nouméa, ini ada beberapa, di kota-kota lain juga ada. Jadi sebagai politisi itu cukup banyak diaspora Indonesia dan sudah menduduki jabatan di level tadi seperti disebutkan, di level di tingkat komunal, di tingkat provinsi maupun di provinsi. Juga ada, Pak. Yang jadi wali kota kan ada. Yang jadi wali kota di Lavua, Korin Waza. Oh iya. Jadi tingkat wali kota juga. Iya, wali kota di satu kota sekitar 1,5 jam 2 jam begitu dari kota Nouméa ini. Ada kota namanya Lavua. Wali kota yang sebelum ini itu juga diaspora Indonesia, gitu wali kotanya. Ya. Oke, lanjut teman-teman, siapa yang bertanya? Monggo, mumpung ketemu Pak Konjen dan Bapak Thierry dan Pak Jintar nih, silakan.
Halo. Halo. Ya. Ya. Halo, ya makasih Pak Konjen. Pertama, dari struktur demografi di wilayah tersebut, diaspora Indonesia itu persentasenya menduduki urutan berapa, Pak? Videonya nggak muncul nih Mas Apik. Ya. Oh, kalau double zoom soalnya. Iya. Kalau presentasinya itu sekitar 1, sekian persen lah, gitu. Nah, sebenarnya ada satu, katakanlah satu komplikasi ketika menghitung diaspora Indonesia, karena seperti tadi disampaikan itu yang campuran itu sudah macam-macam ya. Jadi ketika terakhir dilakukan sensus tahun 2019, yang berdarah campuran macam-macam ini, ya tergantung dia mau nyebut apa. Kalau dia mau nyebutnya Perancis atau Eropa atau Jawa, ya itu akan teridentifikasi sebagai Jawa misalnya atau Kaukasian misalnya. Padahal dia campuran. Nah itu yang komplikasi ketika melakukan identifikasi dalam sensus. Sebenarnya berapa masyarakat Indonesia yang ada di Kaledonia Baru itu. Jadi itu sangat tergantung kepada ya dia mendeklar atau mengidentifikasi dirinya itu sebagai keturunan mana gitu, atau etnik apa atau apa gitu ya. Tapi secara catatan sekitar 2% tuh Pak ya? Ya mungkin kurang lah dari 2% ya, antara sekitar 1%, 1, sekian lah gitu. Kemudian melihat proses kedatangan diaspora Indonesia 125 tahun lalu, itu muncul nggak Pak stereotip tentang diaspora, misalnya ya dasar Indonesia lu kira-kira gitu di dalam proses interaksi bermasyarakat di wilayah setempat. Mungkin Pak Jintar lebih pas ya, ketika pengalaman beliau sudah lebih banyak sehingga mengalami sendiri. Pertanyaannya itu dimaksud apa? Mohon bisa maksudnya gini Pak, maksudnya mungkin saya bantu maksud pertanyaannya. Di Kaledonia Baru, apakah diaspora Indonesia itu dikenal mempunyai ciri khas tertentu? Misalkan dia nerimo, dia nggak aneh-aneh, dia lucu, gitu loh Pak maksudnya. Itu memang gitu kira-kira. Di sini masyarakat Indonesia itu pertama sekali kasih tahu itu paling disenangi dari pekerjaan karena mereka itu penurut. Ya. Dan semboyan daripada diaspora kita itu masih tetap semboyan dulu. Umpamane nek kowe arep entuk duit oke, kerja sing oke. Jadi Jadi kalau umpamanya dikasih segitu, ya cukup segitu. Jadi nggak nuntut, nggak itu. Jadi masyarakat kita itu dianggap di sini cukup baik karena kita itu juga nggak pernah ikut demonstrasi yang gitu. Jadi kesannya positif ya Pak Jitan ya? Kalau buat saya kesannya itu sangat positif. Dan yang paling utama itu buat saya itu maupun mereka itu sudah generasi ke-6, ke-7, malah ada yang generasi ke-8. Apa itu namanya? Rasa ingat akan negeri leluhur itu masih tebal sekali. Itu saya rasa perlu kita hargai. Maupun mereka itu mempunyai bahasa Jawa. Kalau kita ke Indonesia mungkin bahasa Jawanya itu yang nggak bahasa Jawa rendahan, tapi itu masih tetap suatu bahasa yang bisa berkomunikasi, dan itu adalah bahasa Jawa. Dan keinginan untuk Indonesia itu juga masih sangat besar sekali. Jadi saya rasa ingat akan tanah leluhur mereka masih tebal sekali. Oke. Akhir Pak Konjen, tadi
diceritakan soal hubungan dagang apa segala macam pariwisata. Ada nggak spesifik Pak Konjen program apa ya? Ini kasar sih ngomongnya. Peningkatan kapasiti dari kawan-kawan diaspora Indonesia di situ, misalnya dengan beasiswa kuliah di Indonesia apa segala macam yang secara spesifik diharapkan pada titik tertentu bisa mengambil peran lebih di Kaledonia Baru. Yang secara sistematis kan misalnya setiap tahun ngirim calon dokter 10 dari sana ke Indonesia, di sekolahin balik lagi ngirim calon ahli politik dan seterusnya lagi. Ya, kita belum sampai ke sana. Yang sudah dilaksanakan misalnya kalau dalam konteks seperti itu adalah pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa itu sudah berlaku sudah beberapa tahun, namun memang beasiswanya itu masih terbatas pada beasiswa yang sifatnya khusus ya, misalnya beasiswa seni budaya yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada beasiswa Dharma Siswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, dan itu bukan degree ya sifatnya. Jadi hanya 1 tahun di sana. Kalau beasiswa seni budaya itu hanya 3 bulan. Jadi mereka datang ke Indonesia. Kalau yang beasiswa seni budaya itu sesuai dengan namanya, mereka di sana belajar menari, belajar ya khususnya menari ya, belajar bahasa di Indonesia. Setelah 3 bulan mereka kembali ke Kaledonia Baru. Tapi itu cukup bagus animonya. Semangat untuk mengenal Indonesia itu cukup bagus, dan itu yang ingin kita tingkatkan. Selain itu kita sedang berusaha mewujudkan kerjasama antar universitas. MOU-nya sudah ditandatangani, yaitu antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Kaledonia Baru, atau namanya Universitas New Caledonia. Antara UNC dan Universitas Gadjah Mada itu sudah ada tanda tangan tahun 2019. Sebenarnya tahun 2020 kemarin itu tindak lanjutnya berupa saling kunjung untuk membahas lebih banyak atau lebih detail area-area kerjasamanya, tapi tertunda karena pandemi COVID. Namun tentu kita tidak menyerah atau tidak berhenti karena adanya pandemi itu. Kami berinisiatif untuk melakukan memfasilitasi pembicaraan antara Universitas Kaledonia Baru dengan UGM dengan melalui pertemuan-pertemuan virtual seperti ini, sehingga mereka masih tetap bisa melakukan dialog dan pendalaman gagasan-gagasan mengenai kerjasama yang akan dilakukan. Area-area yang sudah dibicarakan cukup banyak, namun masih tetap mereka berusaha mengerucutkan sehingga benar-benar bisa segera dilaksanakan. Antara lain pertukaran pelajar, pertukaran pengajar, bahkan pengajaran melalui virtual itu juga sudah ada di meja untuk dibicarakan lebih jauh di antara kedua universitas. Ada juga minat dari Indonesia, yaitu dari Universitas Negeri Jakarta untuk menjalin kerjasama juga dengan Universitas Kaledonia Baru. Karena antara lain sebenarnya minat awalnya itu adalah karena di Kaledonia Baru ini keberadaan diaspora Indonesia cukup banyak. Itu yang memancing minat dari beberapa, katakanlah dari UGM, dari UNC, dari UNJ untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di sini. Sayangnya di sini hanya ada satu universitas, yaitu Universitas Kaledonia Baru. Nah, itu tentu kami sangat bangga, sangat senang dengan adanya minat-minat dari Indonesia untuk menjalin kerjasama pada tingkat perguruan tinggi, apakah pertukaran mahasiswa, beasiswa maupun pengajaran, penelitian di berbagai bidang. Itu yang ingin kita dorong terus seperti itu. Baik, ada teman yang lain nih mau bertanya?
Kalau nggak ada, saya kepingin Pak Om Dion akan tanya, Om Dion, monggo. Ya, saya singkat saja untuk Pak Komjen. Silakan. Pak Komjen, mungkin ada nggak selama ini ada persoalan yang terhadap masyarakat diaspora Indonesia di Kaledonia Baru yang cukup serius ya, dalam tanda kutip, yang kemudian membutuhkan Komjen harus turun tangan dan mengurusnya. Mungkin ada nggak ada konflik sosial atau apa yang berkaitan dengan masyarakat diaspora yang selama ini ditangani? Itu aja Pak Komjen. Terima kasih. Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada keberadaan diaspora Indonesia di sini sangat, seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Jintar, keberadaan masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia di sini sangat dihormati karena etos kerjanya sangat baik, pekerja keras, dan selain itu juga jujur, sehingga sangat disukai, dan integrasi mereka terhadap komunitas di sini juga sangat baik, itu masyarakat katakanlah penduduk asli dalam tanda kutip gitu ya, yaitu yang di sini disebut masyarakat Kanak, itu integrasi dalam hal tidak hanya hidup berdampingan tapi juga hidup bersama. Maksud saya perkawinan itu juga banyak antara warga masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia dengan masyarakat Kanak atau masyarakat lain yang ada di sini. Hubungan mereka sangat baik, pandangan masyarakat di sini terhadap diaspora Indonesia sangat baik, sehingga alhamdulillah tidak ada konflik yang perlu mendapat perhatian serius seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Komjen. Sama-sama. Mas Yulis, mungkin. Monggo Mas Febi, dilanjut. Mungkin agak bermasalah ini. Iya, ini koneksinya mungkin masalah tuh, Mas. Ya, mungkin bermasalah. Jadi tingkat kriminalitasnya di sana sangat kecil ya Pak Komjen ya? Kalau bicara mengenai kriminalitas di sini sebenarnya bisa dibilang begini, tingkat kriminalitas yang menjadi sorotan sekarang ini adalah pencurian. Pencurian khususnya pencurian mobil. Ini kasus-kasus ini sangat banyak. Kasus ini sangat banyak, dan dan itu sering juga di blow up di media begitu. Hampir tiap hari ada kasus-kasus pencurian mobil. Nah, ini yang menjadi perhatian aparat penegak hukum di sini. Kalau selain itu, selain masalah pencurian mobil itu sebenarnya bisa dibilang khususnya di Kota Nomia ini cukup aman gitu. Cukup aman, misalnya bisa sebagai contoh, kalau kita pergi malam hari misalnya itu tidak ada kekhawatiran, misalnya ada tindak-tindak kriminal yang mengganggu keamanan kita, keselamatan kita begitu. Itu hampir tidak ada. Gitu. Hampir tidak ada. Jadi kalau menurut saya pribadi sangat aman. Kalau dinamika teman-teman di hari media massa setempat, apakah sudah seperti di Indonesia atau masih seperti era Orde Baru misalnya, Pak? Tidak juga, karena di sini peraturan dan budayanya sudah sangat terpengaruh oleh Prancis, khususnya dalam hal keterbukaan informasi, budaya-budaya jurnalisme itu sangat Eropa sekali dalam hal keterbukaan ya, seperti penulisan dan sebagainya itu seperti itu. Jadi dinamikanya sangat terbuka begitu. Hanya saja di sini kalau media, kalau saya sebut misalnya media media cetak
itu hanya ada satu, sayangnya. Sayangnya hanya ada satu. Kalau media apa namanya televisi itu macam-macam. Di sini media televisi macam-macam. Tapi kalau media cetaknya hanya satu. Mata uangnya apa, Pak Konjen? Mata uangnya di sini adalah namanya Franc Pacific gitu. Jadi sebenarnya mata uang Franc Pacific atau disingkat itu XPF. Singkatannya itu XPF. Ini adalah mata uang Perancis untuk negara-negara jajahan Perancis, begitu. Oh, gitu ya. Ini seperti itu. Jadi kalau ada atlet dari Kaledonia Baru ingin ikut Olimpiade atau apa kejuaraan dunia itu mengatasnamakan sebagai atlet Prancis mungkin kali ya, Pak? Atlet Prancis. Oh, gitu ya. Ya, atlet Prancis. Begitu. Seru ya, enak. Kalau kita senang juga nih bisa dapat informasi banyak nih soal Indonesia di Kaledonia Baru nih, Pak Konjen. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon kalau kami ada kehilafan saat kita berdiskusi, mohon tolong dimaafkan. Insya Allah ini nanti akan kita sampaikan melalui YouTube juga pemberitaan Pak Konjen, nanti akan saya share kalau misalnya informasi ini sudah disampaikan melalui online maupun YouTube kami, gitu kira-kira gitu Pak Konjen. Mas Febi. Ya. Mas Febi. Oke. Terima kasih banyak Pak Konjen, Pak Jintar Tambunan dan Pak Thierry Timan atas waktu kita, ngobrol kita, atas diskusi kita. Sekali lagi terima kasih. Nanti ini akan menjadi bahan pemberitaan di Tribun Network, dan selanjutnya manakala nanti ada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi Santi Om. Pak Pepi mohon izin kalau misalnya boleh 1-2 menit. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, baik. Karena ini juga satu kesempatan untuk memperkenalkan Kaledonia Baru untuk masyarakat kita di Indonesia. Saya ingin menambahkan beberapa aspek mengenai keberadaan diaspora Indonesia di Kaledonia Baru ini. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ada satu organisasi besar yang memayungi masyarakat atau diaspora Indonesia di sini. Tadi disebutkan namanya adalah atau singkatnya sebagai PMIK. PMIK itu Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya di Kaledonia Baru itu. Saat ini Presiden PMIK atau Ketua PMIK-nya adalah Pak Thierry Timan, dan tadi Pak Jintar sudah tadi sudah bercerita, beliau menjabat sebagai Ketua PMIK itu beberapa tahun lamanya. PMIK ini sebagai satu mitra KJRI terutama dalam hal mempromosikan budaya Indonesia. Ini mempunyai aktivitas yang sangat baik, sangat aktif. Tadi seperti disampaikan, setiap hari di Wisma PMIK atau Wisma Masyarakat Indonesia itu setiap hari ada kegiatan di sana. Ya, tentu dia laksanakan sore hari ya, karena setelah pulang sekolah, pulang kerja gitu. Dari setiap hari sampai dengan Sabtu Minggu selalu ada, mulai menari Jawa, menari Sumatera, ada kontemporer, ada angklung, ada gamelan, ada masak, ada belajar bahasa Jawa, ada kelas membatik, ada kelas jambringan, Jemparing seperti itu. Itu selalu setiap hari ada. Jadi di sana penuh kegiatan, tempatnya selalu dipakai. Selain juga di sini di KJRI di sini, KJRI juga menyediakan tempat ini untuk berbagai macam pelatihan seperti angklung juga di sini ada, gamelan juga ada, pelajaran kursus menari Jawa ada, kursus bahasa Indonesia ada. Cukup banyak juga, termasuk pencak silat ada di sini, merpati putih, cukup banyak. Dan saya sangat bangga dengan
dengan warga diaspora Indonesia yang begitu cintanya terhadap budaya Indonesia, mereka itu satu orang bisa mengikuti kursus ini beberapa macam gitu, beberapa macam. Sangat membanggakan ketika melihat mereka itu aktif belajar mengenai budaya-budaya Indonesia itu. Dan seperti tadi disampaikan Pak Terry misalnya, budaya gotong royongnya itu juga sangat luar biasa. Mereka ini mempraktekannya ketika ada kegiatan-kegiatan apapun, mereka tanpa diminta itu gotong royong bersih-bersih lah, apapun dalam bentuk apapun itu sangat nyata begitu. Kalau misalnya tadi disebutkan setiap bulan kita ada arisan, itu sebenarnya kalau disebut arisan itu ada macam-macam Pak arisannya. tidak hanya satu arisan gitu. Ada beberapa kelompok melakukan arisan, ada yang kumpul bareng. Dan kalau ada satu arisan Pak, itu yang datang misalnya ada 70 orang misalnya, itu sebagian besar bawa makanan sendiri. Jadi nanti dimakan bareng-bareng, itu bisa dibayangkan makanan itu banyak sekali. Itu katanya ya wujud dari budaya Jawa gitu. Katanya kalau datang nggak bawa makanan itu nggak enak gitu, kurang afdol rasanya gitu. Hal-hal semacam itu yang dilestarikan di sini. Tantangannya adalah bahwa sekarang ini bagaimana generasi muda itu juga memiliki semangat yang sama untuk mempelajari budaya-budaya Indonesia untuk dikembangkan di sini. Gitu. Putra-putranya Pak Cherry Timan ini sangat cinta terhadap budaya Indonesia. Kalau liburan ke Indonesia setiap tahun, dia di sana mereka tuh belajar gamelan, belajar menari sampai sebulan 2 bulan di sana. Datang ke sini diajarkan. Jadi meskipun putra-putranya laki-laki masih muda-muda, itu mereka ngajar di sini, ngajar gamelan, ngajar angklung seperti itu. Jadi memang keberadaan diaspora di sini sangat positif kontribusinya, baik terhadap melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya Indonesia maupun kontribusi masyarakat diaspora Indonesia ini terhadap pembangunan di Kaledonia Baru ini. Seperti tadi sudah disinggung, banyak sekali diaspora Indonesia berkiprahnya sebagai dokter, politisi, di pemerintah, di pengusaha-pengusaha macam-macam juga ada. Jadi itu mudah-mudahan bisa mencerahkan dan menambah pengetahuan saudara-saudara kita di Indonesia mengenai keberadaan diaspora Indonesia di Kaledonia Baru yang tidak jauh dari Indonesia sebenarnya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Konjen sekali lagi. Terima kasih pada Pak Debi, mohon maaf Pak Debi. Ya. Jadi kalau ada sedikit lagi Pak Jintan menambahkan. Boleh. Monggo Pak, silakan Pak. Enggak banyak, cuman saya perlu beritahu bahwa saya di sini itu sangat menghormati diaspora Indonesia karena mereka itu mempunyai rasa kebanggaan atas leluhurnya, maupun mereka itu sudah menjadi generasi keempat, kelima atau sampai ke-8, dan juga mereka itu juga udah berdarah campuran. Kalau kita melihat umpamanya di gedung kita itu anak-anak yang ikut menari atau yang ikut masak-masak, kalau kita melihat itu bukan orang Jawa. Nah, matanya biru segala macam gitu. Tapi namanya Kartono. Jadi mereka itu udah bagaimana ya, udah generasi keberapa dan juga berdarah campuran macam-macam. Tapi yang paling penting adalah rasa kebanggaan mereka sebagai keturunan Indonesia itu nggak pernah luntur. Nah, itu saya rasa perlu kami bangun untuk seterusnya. Ya Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Saki Om. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Mantap, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Febi, terima kasih Pak Dayat. Mantap, Pak. Terima kasih. Salam sehat selalu.